Halo, apa kabar rekan-rekan para pecinta sejarah dimanapun berada? Tadi pagi saya habis melacak jejak-jejak bangunan suker fabrik Kalirejo atau pabrik gula Kalirejo yang berada di Kecamatan Sumpiyuh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Lokasinya sebenarnya strategis karena di Jalan Raya Banyumas menuju ke Jogja. Ancar-ancarnya itu adalah Polsek ya, Polsek Sumpio. Tetapi sayang sekali ya kalau untuk sisa-sisa bangunan pabriknya itu sama sekali sudah nggak ada karena semuanya udah rata, udah jadi pemukiman ya. Itu tepatnya ada di Desa Kebokuro di Gang Wahyu, Gang 1, 2 nyampe 3 atau gampangnya itu di belakang Polsek Sumpio. Itu lokasi pabriknya ya. Jadi untuk lokasi pabriknya itu sama sekali sudah nggak kelihatan lah, hanya bekas puing-puingnya aja. Tapi itu kebanyakan sudah dibersihkan oleh penduduk yang mendiami tempat tersebut. Beberapa bukti yang masih ada yang menunjukkan bahwa di situ dulu pernah ada pabrik gula yang pernah berjaya di era 1900-an itu adalah pertama bekas rumah-rumah administratur atau pejabat-pejabat pabrik gula Kalirejo yang berkebangsaan Eropa pada waktu itu, yaitu antara lain adalah itu rumah-rumah tua yang berada di sekitaran SMPN Negeri 2 Sumpio. Nah, sedangkan SMPN Negeri 2 Sumpio sendiri itu dulunya adalah lapangan olahraga, lapangan badminton dan juga lapangan olahraga. Jadi posisi SMP itu dikelilingi oleh jalan. Nah, jadi itu bentuknya masih utuh seperti dulu, seperti waktu awal dibangun untuk perumahan karyawan oleh pabrik gula Kalirejo. Jadi SMP-nya itu dulu adalah tempat olahraga, olahraga badminton dan juga sepak bola, dan di sekelilingnya adalah rumah-rumah untuk pejabat-pejabat pabrik gula Kalirejo pada waktu itu. Masih ada beberapa bangunan yang ada yang masih utuh, ada yang sudah hancur, ada juga yang masih dimanfaatkan. Bangunannya udah nggak 100%, tapi masih ada ciri-ciri bentuk bangunan indis lah ya, yang jadi bergaya Eropa. Terus yang bangunan lain yang merupakan sisa dari peninggalan pabrik gula Kalirejo di Sumpiyuh itu adalah kantor kecamatan, dan yang bangunan yang masih ada sekarang itu yang dijadikan pegadaian itu masih sisa bangunan lama. Terus bangunan kantor pos itu juga dulunya adalah bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal para pejabat-pejabat suker pabrik Kalirejo atau pabrik gula Kalirejo. Nggak tahu kenapa disebut pabrik gula Kalirejo, kemungkinan di situ dulu ada aliran sungai yang namanya Sungai Kalirejo ya, yang tepatnya di sebelah timur kecamatan. Jadi kalau Sumpio sebelah timurnya itu kan udah Tambak terus ke Gombong, Kebumen. Jadi itu kalau sekarang itu di jalur utama ya. Nah, pabrik gula Kalirejo sendiri itu dibangun oleh Olje Lohman ya, orang kebangsaan Belanda. Pada tahun 1907 sudah mulai diadakan perencanaan, terus baru pada 29 Juni 1911 pabrik gula Kalirejo itu mulai produksi pertamanya. Sebenarnya kenapa saya tertarik mengupas pabrik gula Kalirejo? Karena ini kan adalah sisa-sisa dari sejarah tanam paksa atau kultur stesel ya. Kita berkilas balik lagi ya pada bahwa kultur stesel atau sistem tanam paksa itu diberlakukan oleh Belanda pada tahun 1830-an. Nah, pada tahun 1850-an itu sistem tanam paksa yang dilakukan di Indonesia itu mulai mengalami kegagalan. Akhirnya pada tahun 1870-an pemerintah Belanda itu mengeluarkan undang-undang agraria yang intinya adalah bahwa pihak swasta dan juga pihak pemodal asing diperbolehkan untuk membuka usaha atau menanamkan modalnya di negara jajahan Belanda, yaitu yang waktu dulu disebut Hindia Belanda. Nah, akhirnya Olje Lohman termasuk salah satu pengusaha swasta Belanda yang akhirnya masuk ke Indonesia. Nah, sebenarnya kan
tebu itu kan digalakan atau digencarkan rame-ramenya pada waktu sistem tanam paksa itu, pada waktu sistem Kulturstelsel diterapkan oleh Belanda di negeri jajahannya. Nah, karena apa ya, lokasi, nah sedang apa, Kulturstelsel yang gagal itu akhirnya diubah dengan undang-undang agraria. Kalau Kulturstelsel itu kan semua pengelolaan dilakukan oleh pemerintah Belanda. Nah, begitu dikeluarkan undang-undang agraria oleh pemerintah Belanda, maka pemodal asing dan juga swasta diperbolehkan untuk ikut menanamkan modalnya di negeri-negeri jajahan Belanda. Ya, salah satunya Indonesia, khususnya Banyumas Raya ini ya. Saya bercerita tentang Banyumas Raya karena saya adalah warga Banyumas sendiri ya. Karena Sumpiyuh ini kan masuknya ke wilayah Banyumas, nah gitu ya. Nah, tapi sayang ya Pak, bahwa kejayaan pabrik gula Kalirejo ini yang ada di Sumpiyuh itu hanya berakhir nyampe tahun 1933. Nah, pada tahun 1933 ini pabrik tebu Kalirejo ini, pabrik gula Kalirejo ini stop, berhenti produksi karena waktu itu terjadi Perang Dunia Kedua dan juga di Eropa terjadi krisis ekonomi. Jadi akhirnya produksi yang melimpah tidak didukung dengan apa ya, pemasaran yang memadai, sehingga pabrik apa ya, para pengusaha itu mengalami kebangkrutan karena hasil produknya juga tidak bisa dikirim ke Eropa ya. Nah, pada waktu awal pabrik gula Kalirejo ini berdiri itu menghabiskan dana itu kurang lebih 2 juta pounds pada waktu itu ya. Berarti kalau mata uang Belanda pada waktu itu adalah maaf saya koreksi, 2 juta apa namanya, kalau mata uang Belanda golden, 2 juta golden ya, 2 juta golden, sorry ya, saya agak blank. Itu jadi Olje Lohman ini dengan dana kurang lebih 2 juta golden akhirnya membuka pabrik gula Kalirejo ini. Nah, dengan luasan kebun pada waktu itu adalah 18.000 bau. Kalau bau itu kalau dalam bahasa kami di orang Banyumas itu satu bau itu sama dengan 750 ubin. Kalau 750 ubin itu kalau dalam hitungan meter berarti kurang lebih 10.400 meter. Berarti 1 hektar, sekian. Berarti kalau ada 18.000 bau berarti kemungkinan luas area perkebunan pabrik gula Kalirejo kurang lebih adalah 20.000 hektar ya, 20.000 hektar pada waktu itu. Jadi cukup lumayan luas, walaupun masih kalah tenar dengan pabrik gula Kalibagor, pabrik gula Kalimana, pabrik gula Purwokerto ya. Karena pabrik gula yang di Kalibagor itu termasuk pabrik gula yang berdiri pada saat sistem tanam paksa diterapkan, yaitu pada tahun 1839. Jadi masih baru-barunya sistem tanam paksa gitu ya. Jadi kalau untuk jejak-jejaknya emang sekarang susah ya. Jadi kalau kita rekan-rekan yang suka bertualang mencari jejak-jejak sejarah yang berkaitan dengan sistem tanam paksa atau sistem apa ya, perkebunan pada waktu zaman Belanda ya, kalau untuk relnya pun sudah nggak ada. Oh ya, keuntungannya adalah pada waktu itu pabrik gula Kalirejo itu keuntungannya adalah dekat dengan jalur kereta api SS. Jadi ketika membuat jalur itu kan tinggal buat persimpangan dari Sumpiyuh itu yang stasiun Sumpiyuh ke pabrik kan jaraknya nggak jauh. Jadi memudahkan untuk pengirimannya ke Eropa. Karena kan pada waktu itu yang untuk industri tebu, perkebunan yang ada di Banyumas Raya kan pengirimannya menggunakan kereta api, dikirim ke pelabuhan Cilacap, baru dikirim ke Belanda dan ke Eropa. Jadi waktu itu cukup strategis waktu itu sebenarnya untuk pabrik gula Kalirejo. Tapi ya rata-rata itu beberapa pabrik gula yang ada di Banyumas ini, hampir mungkin di sebagian Jawa dan Indonesia itu rata-rata itu pada antara kisaran tahun 1930 hingga kisaran 1940 itu biasanya pada tutup karena adanya pecahnya Perang Dunia Kedua dan juga terjadinya krisis ekonomi di Eropa. Jadi ekonomi waktu itu memang benar-benar ambruk semua. Jadi berpengaruh kepada industri-industri yang ada di negeri-negeri jajahan.
Oke, terima kasih teman-teman. Salam berbagi, salam damai negeriku, salam pecinta sejarah. Wassalam.